Oke, bismillah. Balik lagi sama channel gue. Nah, kali ini gue bakal ngebahas soal ini tadi ada soal 4 biji ya kan, tentang momentum dan impuls. So, soal yang pertama kita bisa langsung sikat aja ya. Soal pertama di sini bagus memperoleh mobil-mobilan dari ayahnya, ya kan? Dan mobilnya masanya 10 kilo. Jadi lo bisa tulis di sini nih, masanya 10 kilo ya kan? Masanya 10 kilogram. Oke. Terus mobil itu bergerak dengan kecepatan. Berapa kecepatannya? 6 meter per second. Nah, di sini yang tanya adalah berapa nilai dari momentum, which is itu P, ya kan, dan energi kinetik EK, gitu, yang dimiliki oleh mobil-mobil tersebut. Nah, yang pertama kita bisa cari momentumnya dulu. Ingat, momentum itu rumusnya simple, massa kali kecepatan, ya kan? Berarti di sini bisa lo masukin aja momentum 10, udah kilo kan, udah SI, kecepatan juga udah SI, meter per second dikali 6 gitu. Nah, jadi 60 satuan ya di sini. Massa itu kan kilogram, kecepatan itu meter per second. Jadi 60 kilogram meter per second. Nah, itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, yang ditanya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik, ingat ini juga pernah dipelajari sebenarnya di kelas 10, yaitu energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, ya kan? Jadi tinggal kita masukin aja setengah, masanya tadi udah ada 6, masanya 10 ya, masanya 10, terus kecepatannya 6 kuadrat gitu. Nah, di sini nanti setengah kali 10, 6 kuadrat kan 36 ya. Setengah sama 30 dicoret, ini dapat 18. 18 lo kali sama 10, dapatnya 180. Satuannya apa? Joule. Oke. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Simple, oke? Sekarang kita gas ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini di sini dibilang nih, ada sebuah bola tenis, dia numbuk tembok dengan arah tegak dengan kecepatan 6 meter per second, ya kan? Koefisien restitusi tumbukan yang dialami bola adalah 0,5. Berapakah kelajuan bola tersebut? Nah, sebelum itu di sini gue mau review dulu, ya kan? Konsep dari koefisien restitusi. Oke, koef restitusi. Nah, di sini lo harus tahu, koefisien restitusi dia punya 3 kemungkinan. Pertama, nilainya 1. Yang kedua, nilainya itu di antara 0 sampai 1. Yang ketiga itu nilainya 0. Kalau 1, tumbukannya disebut sebagai tumbukan lenting sempurna atau elastis sempurna. Jadi lenting itu elastis gitu ya. Nah, kalau E-nya di antara 0 sampai setengah, which is yang di soal ini, tadi kan 0,5 ya gitu. Kan berarti di antara 0 sampai setengah, maka dia disebut lenting sebagian. Oke, sebagian. Sedangkan kalau 0 dia disebut sebagai tidak lenting. Gimana sih bro caranya kita membedakan, ya kan? Kapan dia lenting sempurna, kapan dia lenting sebagian, kapan dia tidak lenting gitu. Contoh fisisnya gimana gitu. Nah, kalau lenting sempurna, misal nih, di sini ada bola golf, oke, ada bola golf. Terus di sini ada pentungannya, ya kan? Bola golf kan keras ya, pentungannya juga keras. Kalau lu sabet ini lu pukul, maka dia akan langsung mental. Jadi ini mungkin ada dorongan ke belakang sedikit gitu kan, pentungannya ya kan. Nah, jika kontak waktunya sebentar banget, maka dia lenting sempurna. Habis tumbukan langsung misah gitu ya. Namanya lenting sempurna. Tapi kalau lenting sebagian, misal kayak gini nih. Ini muka lu nih. Misalnya ini muka lu. Terus ditonjok dari samping. Ditonjok nanti ketika udah ini ya, tangannya udah nempel sama muka lu kan nanti bakal gini sedikit ya, kak, agak nekuk sedikit gitu kan mukanya. Ini jelek banget ya. Nah gini, agak nekuk sedikit kan, ada kontak waktunya. Maka di sini dikatakan sebagai lenting sebagian karena nggak langsung misah kayak bola golf sama ini gitu. Jadi nempel sebentar gitu. Itu yang kita sebut sebagai lenting sebagian. Oke ya. Jadi kalau lenting sempurna langsung misah, kalau lenting sebagian nggak langsung misah. Nah, kalau nggak lenting gimana dong? Berarti dia nggak misah. Nggak misah tuh gimana? Jadi kalau di sini ada ada balok, sorry. Di sini ada balok lagi, tapi balok yang ini diem, oke ya. Ditabrak sama balok ini, terus abis itu dua-duanya gerak bareng-bareng. Maka ketika mereka berdua gerak bareng-bareng ini disebut sebagai tidak lenting. Nah, di sini gue harap lo bisa ngebedain nih konsepnya, oke? Kenapa? Karena konsep ini bakal dipakai di soal nomor 2 dan kalau nggak salah nomor 3 tadi, gitu ya. Nah, rumus koefisien restitusi itu adalah minus, ya kan, dari V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. V2 itu kecepatan benda yang kedua, V1 kecepatan benda yang ke-1. Aksen ini akhir, kalau nggak ada aksen berarti awal. Nah, sekarang gimana cara kita menerapkan di konteks ini gitu. Nah, di sini tadi kan dibilang nih, ada bola tenis. Dia numbuk tembok tegak gitu. Jadi ini misalnya ini tembok ya. Ini tembok. Ada bola tenis numbuk.
tegak ya kan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 6 meter per sekon. Numpuk bola ini. Terus habis itu kan mantul dong si orang ini ya kan, si bolanya kan, jadi V aksen gitu kan. Nah, koefisien restitusinya 0,5. Berapa kelajuan bola setelah memantul. Nah, di sini benda satu itu apa? Benda satu itu kita misalin si bolanya. Berarti nanti ini V1, ini V1 aksen gitu. Benda 2 apa? Benda 2 kita ibaratin temboknya. Jadi temboknya, karena tembok itu diem, berarti kecepatan awalnya juga 0 ya kan, karena kan dia diem. Dan kecepatan yang akhir 0 juga gitu kan. Kenapa? Ya karena tembok kan nggak mungkin gerak ya kan gitu. Nah, maka kalau kita cemplungin ke rumus yang ini, kita bisa dapetin nih nanti nilainya gitu kan. Nah, masukin dulu E-nya. E-nya tadi berapa? 0,5 ya kan. 0,5 masukin atau setengah gitu ya. 0,5 kan setengah ya. Min V2 aksen, berarti kecepatan benda kedua yang akhir yaitu tembok ya kan, 0. Dikurangin V1 aksen, kecepatan ini nih gitu. Nah, di sini lo harus hati-hati. Di sini ingat ya, momentum itu vektor. Ada besar dan arahnya. Kalau ke kanan lo anggap positif, ke kiri lo anggap negatif. Gitu ya. Jadi min V1 ya kan. Nanti lihat hasilnya ya. Nanti lo bisa compare hasilnya di sini, oke? Gitu. Nah, ini min V1 ya kan per V2 min V1. V2-nya tadi berapa? 0. V1-nya berapa V1-nya? V1-nya 6 plus ya kan. Plus ini kan plus 6 gitu ya. Plus ketemu min kan plus juga gitu ya. 6 gitu. Nah, jadi ini nanti setengah, terus ini nanti min ketemu min kan jadi plus ya kan, V1 aksen per min 6 ya kan, 0 dikurangin 6 kan min 6 ya, min 6 dikali ke situ gitu. Jadi setengah dikali min 6 dikali silang kan ini ya gitu. Sama dengan apa? V1 aksen. Jadi setengah dikali min 6 berapa? Min 3 meter per sekon. V1 aksen. Min 3 itu artinya apa? Berarti dia mantul ke arah kiri gitu. Nah, ini bener gak mantulnya ke arah kiri? Bener ya kan. Nah, itu. Jadi kalau ditanya kecepatannya doang, lo jawab 3 aja. Oke. Tapi kalau sama arahnya lo harus jelasin 3 meter per sekon ke kiri gitu. Jadi negatif ini cuma sekedar arah gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita gas ke nomor 3. Oke. Sekarang kita gas ke nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Sebuah benda masanya 1 kilo ya kan, bergerak ke arah sumbu X positif, berarti ke kanan kan. Nah, ini misal nih, ini benda pertama, massa pertama tadi kita tahu 1 kg. Bergerak ke arah sumbu X positif, kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. V1 2 meter per sekon ya kan. Terus ada sebuah benda lain, massanya 2 kilo. Oke, ini benda kedua, massa keduanya 2 kg. Bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sama nih kayak benda 1, 2 meter per sekon. Tapi berlawanan arah sama benda pertama, berarti ke kiri dia, ya nggak? Setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Nah, lo harus perhatiin, tadi kalau dia bersama-sama berarti dia apa? Tidak lenting. Ya kan? Tidak lenting, berarti koefisien restitusinya 0. Oke? Nah, berapakah kecepatan kedua benda tersebut? Nah, sekarang coba buat tulis dulu. Koefisien restitusi itu apa sih tadi rumusnya? Min V2 aksen min V1 aksen ya kan? Per V2 min V1. Kalau dia 0, dia lo tulis aja 0 min V2 aksen min V1 aksen gitu kan, per V2 min V1. Ini kalau gua kali silang ke situ kan tetap 0, ya enggak? Karena kan 0 dikali berapapun kan jadi 0. Jadi ya udah gua tulis aja 0. Ini gua kali pelangi nih. Jadi min V2 aksen ya kan? Minnya gua kali ke situ, ini gua kali ke sana. Jadi plus V1 aksen. Min V2 gua pindah ke situ tuh. Jadi V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, jadi lo bisa simpulin nih, kalau dia tidak lenting, oke, kalau dia tidak lenting, berarti kecepatan akhir ke benda kedua sama benda pertama itu sama kecepatan akhirnya, which is berarti dia gerak bareng-bareng, logis dong, ya kan? Kalau di ini nih benda satu sama benda dua geraknya bareng-bareng, pasti kan kecepatannya sama, ya nggak? Gitu kan? Kecepatannya sama gitu, maka di sini kecepatannya sama. Gue tulis sebagai V aksen gitu ya. Nah, maka dari situ kita bisa gunakan apa? Hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan momentum. Bahwasanya momentum, jumlah momentum awal harus sama dengan jumlah momentum akhir. Momentum awal ada dari benda 1 sama benda 2. Kita tulis M1V1. Ingat rumus momentum massa kali kecepatan, ya kan? Ditambah M2V2. Sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen gitu. Nah, M1 berapa M1? 1 kilo. Cemplungin 1 kilo. V2 berapa? 2. Ingat dia ke kanan berarti plus.
ya kan, berarti 2 plus gitu. Ditambah M2 berapa? 2 kilo, ya kan. V2 berapa? 2 meter per sekon. Ingat, dia ke kiri, berarti dia minus, min 2 gitu ya. Sama dengan massa benda satu berapa? 1. Kecepatan satu aksen, ingat kecepatan 1 sama 2 kan tadi sama. Gue misalin aja ya sebagai V aksen doang gitu ya. Gue misalin sebagai V aksen doang, jadi gak ada 1-2-nya. Ditambah massa benda 2 berapa? 2. Kecepatan benda 2 kan sama ya, jadi V aksen gitu. Nah, ini tinggal dieksekusi aja nih. 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Sama dengan, ini kan 1 kali V aksen kan V aksen ditambah 2 V aksen. 2 dikurangin 4 berapa? Min 2. Sama dengan V aksen tambah 2 V aksen, 3 V aksen. Maka kita bisa dapetin 3-nya kali silang ke bawah dong, ya nggak? V aksennya berapa? Min 2/3 meter per sekon. Atau min 0,67an gitu ya, meter per sekon. Arahnya kenapa minus? Berarti arahnya ke kiri. Berarti gambar ini salah nih arahnya nih. Harusnya benda 1 sama 2, ya kan? Benda 1 sama benda 2, arahnya ke kiri setelah tumpukan. Logis dong. Ini kan massa benda 1 kilo. Kecepatannya 2. Ini 2 kilo, kecepatan 2. Kecepatannya sama, tapi ini lebih gendut. Pasti pas tumbukan kalau bareng-bareng, kegesernya ke kiri dong. Orang ini lebih gendut, ya kan? Ini lebih berat kan? Gitu. Jadi pas numbuk pasti ke kiri geraknya. Begitu. Oke bro, lanjut lagi. Nomor 4. Nomor 4 ini gimana? Suatu bola memiliki massa 500 gram. Tulis dulu, massanya 500 gram. Belum SI, kita ubah ke SI, jadi 0,5 kg. Kemudian dilemparkan secara horizontal dan mengenai tembok ya kan. Jadi ini bola dilemparkan secara horizontal kena tembok gitu ya. Kecepatannya 30 meter per sekon, ya kan? Dan memantul kembali. Oke, dia mantul ke sini nih. Jadi case-nya mirip kayak soal nomor 2 tadi ya sebenarnya. Mantul kembali. Kalau bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, berarti sama nih lajunya 30 meter per sekon juga. Maka berapakah besar impuls? Oke. Gue coba review dulu ya. Review. Impuls. Impuls itu apa sih? Impuls adalah perubahan momentum, delta P. Oke. Impuls itu bisa kita sebut sebagai perubahan momentum. Sama dengan perubahan momentum, oke? Perubahan momentum. Momentum, maaf tulisannya jelek. Nah, perubahan momentum. Jadi ini rumus dasar dari impuls. Bisa juga impuls itu punya rumus sendiri, yaitu F dikali delta T. Jadi impuls itu juga selain perubahan momentum, impuls itu bisa dikatakan juga sebagai gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, gitu. Selang waktu tertentu, oke? Aman ya? Gitu. Jadi misal nih ada bola, lu tendang, jebret itu. Kan lu kasih gaya dong. Nempelnya kan ada waktunya nggak? Ada kan, misal 1 detik gitu, 1 sekon gitu. Maka gaya selama 1 sekon itu kita sebut sebagai impuls gitu. Nah, di sini kalau lu pahamin, kita pakai rumus yang mana nih? Perubahan momentum atau yang F kali delta T? Kita pakai yang perubahan momentum. Kenapa kayak gitu? Nah, lihat, impuls kan perubahan momentum. Ya kan? Berarti kan impuls itu momentum akhir dikurangin momentum awal. Ya kan, momentum akhir itu apa? Massa kali kecepatan akhir. Momentum awal itu apa? Massa kali kecepatan awal. Massanya kan nggak berubah, bisa dikeluarin dong M-nya. M-nya gue keluarin jadi V aksen min V0 aksen. V0, sorry. Ini kan, nah jadi begini kan rumusnya. Ya enggak? Nah, kenapa kita pakai gini? Karena kita tahu massa dan kita tahu kecepatannya, gitu. Ya, kita pakai ini. Dan di sini kan nggak ada gaya sama waktu, jadi nggak usah pakai yang ini, gitu. Nah, sekarang impuls, kita masukin aja massanya berapa? Kan 0,5 tadi. Nah, kecepatan akhirnya berapa? 30. Tapi ingat lagi, hati-hati, dia ke kiri berarti dia minus. Ini ke kanan berarti dia plus. Berarti kecepatan akhirnya berapa? Min 30. Dikurangin kecepatan awalnya berapa? 30. Gitu. Berarti kan ini 0,5 min 30 dikurangin min 30. Berarti kan min 60. Ya nggak? Min 60 kali 0,5. Berarti min 30. Gitu. Satuannya bisa pakai kilogram meter per sekon atau bisa juga pakai newton sekon gitu ya. Biasanya buat bedain sama momentum newton sekon. Meskipun ya dia impuls itu perubahan momentum ya gitu. Jadi biasanya seringkali newton sekon gitu. Tapi pakai satuan yang sama kayak momentum juga nggak masalah gitu. Jadi impuls berapa nilainya? Min 30 newton sekon. Kalau ditanya nilainya doang, besarnya kan ditanya besarnya doang nih. Lo ambil yang 30-nya aja udah. Minus ini artinya apa? Ke kiri. Ingat nggak impuls tadi apa? Gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Berarti kan, lihat nih, ini ada bola. Dia ke kanan. Kenapa dia bisa mental ke kiri? Pasti kan digampar sama tembok dia ke kiri, ya nggak? Berarti gayanya kan ke kiri. Makanya gayanya minus, gitu. Jadi ini jawabannya. Oke.